Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita masih tematik tema 1 atau 3.A, perkembangan hewan dan tumbuhan. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Disiapkan buku tematiknya, alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Kalian bisa buka halaman 43 di buku tematiknya. Sekarang perhatikan, pada video pembelajaran ada gambar Ibu Doni sedang menuntun Doni berjalan. Coba kita amati dan ceritakan isi gambar tersebut, mana yang termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan, Doni sudah bertumbuh besar dan sudah lebih tinggi untuk bisa menggapai tangan ibunya. Dalam perkembangan, Doni sudah mulai mampu berjalan dengan bantuan ibunya, tidak lagi merangkak seperti bayi. Jadi, kalian tahu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, menulis itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Yang pertama kita bahas adalah pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan. Contohnya dari kecil menjadi besar, pendek menjadi tinggi. Nah, dalam pertumbuhan kita bisa ukur dengan timbangan, alat ukur tinggi badan, atau kita bisa hitung dengan hari, bulan, dan tahun. Nah, proses pertumbuhan pada manusia ada dua. Yang pertama, pertumbuhan pada manusia di dalam kandungan atau kehamilan. Nah, dari mulai embrio sampai menjadi bayi yang berusia 9 bulan. Lalu proses yang kedua, pertumbuhan manusia terjadi setelah lahir sampai dewasa. Nah, dari balita sampai usia lansia, yaitu di atas 50 tahun. Dalam pertumbuhan manusia mempunyai beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah makanan, yaitu makanan yang bersih dan bergizi. Sekarang, pedoman makanan kita bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi telah diganti dengan pedoman gizi seimbang atau PGS. Kalian bisa lihat gambar pedoman gizi seimbang. Kalian bisa sebut gambar ini dengan piramida makanan. Nah, dari bawah sampai atas sudah ditentukan porsi-porsi tiap asupan makanan dan minuman yang kita butuhkan dalam tubuh. Dan tidak lupa diterapkan juga olahraga dan jaga kebersihan dalam gizi seimbang. Lalu faktor yang kedua ada kebiasaan berolahraga. Berolahraga mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Jika kita rutin atau teratur berolahraga, pertumbuhan kita lebih baik daripada yang tidak berolahraga. Yang ketiga, faktor genetik atau gen, yaitu keturunan dari orang tua. Misalkan orang tua kita bertubuh sekal atau besar, kemungkinan besar kita akan bertubuh besar juga. Atau orang tua kita mempunyai tubuh yang tinggi, kita akan memiliki tubuh yang tinggi pula. Nah, yang akan kita lebih bahas lagi adalah faktor makanan. Makanan yang penting adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kebutuhan gizi ada apa saja? Ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, serat, dan air. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Dari karbohidrat sampai ke lemak. Nah, ini porsi-porsi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang pertama kita bahas adalah makanan pokok. Makanan pokok terdiri dari karbohidrat yang dapat memberikan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Karbohidrat ditemukan pada apa saja? Ada kentang, jagung, singkong, sagu, beras, dan kacang-kacangan. Lalu
Ada lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari lemak yang berasal dari daging dan ikan, mineral yang berasal dari telur, ikan, dan yang ketiga adalah protein. Nah, protein terbagi dua, protein nabati berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Dibedakan ya. Protein berperan dalam pembentukan otot, tulang, kulit, dan darah manusia. Protein berasal dari telur, susu, daging, kacang-kacangan, tempe, dan sayuran. Lalu ada sayur mayur. Sayur mayur terdiri dari vitamin, serat, dan protein nabati. Terdapat beberapa vitamin yang dibutuhkan tubuh manusia yang berasal dari sayuran. Misalnya vitamin A dari wortel, tomat, bayam, vitamin K dari brokoli, dan sayur hijau lainnya. Lalu ada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini terdiri dari vitamin, serat, mineral, dan air. Vitamin yang berasal dari buah misalnya vitamin C dari jeruk, pepaya, dan nanas. Lalu pelengkapnya ada susu. Siapa yang suka minum susu di sini? Nah, susu itu terdiri dari protein, mineral, vitamin, dan lemak. Nah, tadi kita sudah tahu ya, protein terbagi dua, protein nabati dan hewani. Protein nabati misalnya susu kedelai, susu kacang almond. Protein hewani ada susu sapi, susu kambing yang berasal dari hewan. Lalu yang terakhir, kita juga butuh makanan berlemak. Nah, tapi kandungan lemaknya kandungan lemak yang bergizi, yaitu kandungan lemak pada ikan, daging, susu, keju, kacang, telur, coklat, yogurt, minyak kelapa atau zaitun, dan alpukat, bukan lemak pada gorengan atau makanan-makanan cepat saji lainnya. Jika tadi kita telah membahas tentang pertumbuhan, sekarang kita beralih ke perkembangan. Perkembangan pada manusia. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, misalnya perubahan keahlian, emosi, dan pikiran yang tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh atau timbangan. Jadi, kita tidak bisa ukur dengan menggunakan alat ukur tertentu. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran maupun keahlian manusia akan terus berkembang. Bisa dilihat, pertumbuhan akan terus sampai kita berusia lansia. Namun, perkembangan emosi, pikiran, dan keahlian akan terus berkembang walaupun kita sudah tua atau menua. Contohnya, perkembangan pada manusia. Pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong orang tua. Seiring perkembangan fisik kita mampu merangkak dan berjalan. Contoh lagi perkembangan pada manusia, yaitu bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Ketika kita memasuki usia 2-3 tahun, kita sudah mampu atau mulai berbicara. Perkembangan manusia yang lainnya, contohnya perkembangan keahlian. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, harus dibantu orang tua terlebih dahulu. Tetapi ketika dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak disuapi lagi. Nah, ini termasuk perkembangan. Lalu perkembangan emosi, contohnya saat masih kecil biasanya kita menangis jika kehilangan sesuatu. Kita mengadu ke orang tua. Namun ketika dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya atau merelakannya. Nah, bisa dilihat ya, diperhatikan gambarnya fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. 0-5 tahun
disebut balita, 6-10 tahun disebut anak-anak, 11-18 tahun disebut remaja, 19 tahun sampai 50 tahun disebut dewasa, dan di atas 50 tahun disebut lansia. Pertumbuhan akan berhenti saat kita menuju usia lansia, namun perkembangan emosi, keahlian, bahkan pikiran akan tetap berlanjut. Oke, sekian materi hari ini. Kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi dapat dibedakan ya, pertumbuhan itu dapat diukur dengan alat ukur tertentu, sedangkan perkembangan kita tidak bisa lihat secara langsung maupun kita ukur. Jadi jangan lupa dicatat materinya, dikerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.